warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'il ulumi wal hikam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lisani hudata wa hujjata linnasi ajma'in. La ilaha illallah, la mawzuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bimuradihi lafdhan wa ma'nan wa tarkiban. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shauma ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambih. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Al hadis. Puja sinareng puji mangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu maha suci. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala ni'amillah. Kita bisa bertemu dalam acara kajian kitab Ta'alim Muta'alim yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan tahun ini, juga diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang ditayangkan oleh TV Linuhung. Semoga kajian ini mendapatkan berkah, juga limpahan rahmat, juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula pada junjungan kita semua, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salawat dan salam tidak lupa pula semoga terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada seluruh umat yang senantiasa mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, dan semoga salawat dan salam untuk kita semua umat Islam, dan semoga di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat segenap keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, juga keluarga besar PGRI Kabupaten Purwakarta, tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, tidak lupa pula jajaran para pendidik, para guru yang terhormat, dan mudah-mudahan Allah berkahkan, Allah limpahkan keberkahan, dan semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah ada di bulan suci Ramadan di hari kelima ini. Semoga amal ibadah puasa kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala, dan segala aktivitas yang kita lakukan di bulan puasa ini semoga Allah catat menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, saya guru AKVK dari SDN 2 Malang Tengah atas nama pribadi memperkenalkan diri, nama Irwan Supriyatna. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan atau kehilafan atau dalam penyampaian nanti materi yang akan disampaikan ada kekurangan dan kesalahan, karena kami juga sama dalam proses pembelajaran, dan semoga para guru, khususnya guru AKVK Kabupaten Purwakarta, dapat mengoreksi dan memaklumi juga bila ada hal-hal yang salah, mohon dimaafkan. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, apa yang akan saya sampaikan di sini adalah mengikuti kajian yang telah melanjutkan kajian yang saya sampaikan pada pemateri sebelumnya. Di sini kebetulan yang akan saya jelaskan tentang faslun finiyati fi hali ta'alumi, dan juga mohon maaf apabila bahasa Indonesia saya agak campur-campur dengan bahasa Sunda, mohon juga dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallim rahimallahu wa nafa'ana bi ulumihi rabbal alamin. Summa la budda lahu minan niyati fi jamani ta'allumil ilmi, idin niyatu hiya aslu fi jami'il ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalamu innamal a'malu binniyat, hadisun sahihun. Setelah selesai menjelaskan pasal pertama
oleh pemateri yang sebelumnya, di sini memasuki pembahasan pasal yang kedua, yaitu membahas tentang tujuan mencari ilmu atau niat dalam mencari ilmu. Kita bahas dulu niat. An-niyatu huwa, niat itu pengertiannya adalah dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan an-niyatu qasdu sai'in muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah ngamaksudna seseorang bari dibarenganku ngalaksanakeunana. Jadi memulai sesuatu kemudian lalu mengerjakannya. Wa mahaluhu al-qalbu. Nah, tempat niat itu di hati. Nah, di hati ya. Wa talafudu sunatu, mengucapkan niatnya sunnah itu pengertian sunnah secara dalam konteks niat dalam bentuk ibadah. Nah, dalam konteks wudu, salat, nah, itu maksud niat di sini adalah fi halit ta'lil ilmi, adalah tujuan setiap kali dalam mencari ilmu. Maka sumala budalakum minan niyati fi jamani ta'allumil ilmi, sangat diharuskan kepada semua murid atau siapapun yang mau mencari ilmu, maka harus diawali dengan niat. Bijami akhwal, dalam setiap tingkah, dalam setiap perbuatan, pekerjaan yang akan dilaksanakan, maka harus diniatkan dulu. Kenapa? Karena sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab hadis arba'in, innamal amalu binniyat, sesungguhnya pastinya, sesungguhnya bisa amal diterima itu, adanya amal diterima itu adalah dengan adanya niat. Hadisun sahihun, hadis yang sangat sahih. Maka dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, niat itu perlu, ya. Apalagi ketika mau belajar. Nah, maka niatkan dulu sebelum kita berangkat. Anak-anak murid sekolah ketika mau berangkat ke sekolah, niatkan dulu. Berangkat di rumah, ya, kita pamitan dulu ke orang tua, baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian niat di sana. Nanti ada ya di depan bagaimana konsep niat itu supaya menjadi nilai-nilai ibadah, menjadi nilai-nilai yang baik, baik dunia maupun akhirat. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang dijelaskan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min amali yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru bi ustiniyati min amal akhirat.
sebuah amal yang bersifatnya dunia yusdiniati, yang sifatnya dunia, amal yang bersifat dunia itu hanya akan menjadi amal dunia. Wa yusiru biusdiniati, kecuali dengan baiknya niat, maka akan menjadi amal akhirah. Wa kamin amal yatasyaru bisurati amalihi amal akhirah summa yasiru min amali dunya bisu'in niyati. Nah, kalimat yang dibaca tadi penjelasannya adalah ketika sebuah niat itu akan menjadi suatu kebaikan, ketika sudah menjadi sebuah menjadi pekerjaan, baik pekerjaan dunia yang bersifat pekerjaan dunia, misalkan kerja ya, atau belajar. Nah, belajar itu kan amal dunia. Tapi kalau niatnya bagus, itu akan menjadi nilai amal yang mendapatkan pahala di akhirat. Tapi sebaliknya, amal-amal yang sifatnya akhirat, misalkan ibadah, sholat, puasa, amal yang sifatnya akhirat tapi niatnya kurang baik, niatnya buruk, ada ingin penilaian dari makhluk, ya, cek orang sudah tema hayakah puji-puji lemah. Nah, eta amal sholat amal puasa teh tidak akan menjadi amal ibadah. Sudah saja sampai dunia. Maka ketika kita kembali ke akhirat, amal itu tidak ada. Karena apa? Niatnya yang tidak baik. Nah, sebaliknya, amal-amal yang sifatnya bersifat duniawi, ya, tetapi niatnya baik, tujuannya baik, itu maka akan menjadi pahala akhirat. Nah, itu seorang pencari ilmu, seorang yang belajar harus mampu mengemas, mengkaji setiap hal yang akan kita lakukan supaya menjadi nilai ibadah baik yang sifatnya amal dunia, terutama amal akhirat, harus menjadi nilai ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya ya, mampu mengolah niat dalam setiap pekerjaan. Itu penting, ya, penting sekali. Yang bagi ayanwiya muta'alimul bitolabil ilmi ridallahu ta'ala wa darul akhirah wa ijalatu jahli an nafsihi wa an sa'iri juhali wa ihya ad-dini wa ibqa'ul islami fa inna baqa'al islami bi ilmi. Wayang bagi sangatlah penting bagi orang-orang yang belajar, bagi orang-orang yang sedang belajar ilmu, baik ilmu agama
ilmu dari agama, ya, baik dalam konteks belajar di pesantren, dalam konteks belajar di sekolah, itu semuanya adalah mencari ilmu. Maka harus memiliki niat. Yang pertama niatnya itu adalah ridallahu ta'ala wa darul akhirah. Tujuan dari mencari ilmu itu adalah ingin mendapatkan ridho Allah, melaksanakan perintah Allah, karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan ada yang ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, itu wajib. Sebagaimana hadis Nabi menjelaskan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Bahkan ada syairan yang sering didongkan oleh para santri, tolab ilmu diwajibkeun ka sadaya, kanu fakir kanu miskin kanu kaya. Tolab ilmu diwajibkeun ka sadaya, kanu fakir kanu miskin kanu kaya. Nah, wajibnya ilmu itu. Maka niatkanlah ketika kita mau mencari ilmu, dalam hati niatkan menjalankan perintah Allah dan ingin mendapatkan ridho Allah. Bila tujuan sudah ingin mendapatkan ridho Allah, maka dalam mencari ilmu kita akan bersungguh-sungguh. Kita akan bersungguh-sungguh memperhatikan, ya, proses mendengarkan, menyimak, mengamati, mengkaji, maka ilmu itu akan nampak di dalam hati kita. Yang kedua, tujuan mencari ilmu itu adalah wa ijalatul jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dalam diri. Karena yakin manusia itu dilahirkan tanpa tahu apa-apa. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Manusia diciptakan, manusia dilahirkan dari rahim ibunya sungguh tanpa tidak tahu apa-apa. Jadi gubrakna urang kalam dunya istuning teu nyaho nanaon. Nah, maka mencari ilmu itu sangatlah penting untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Teruslah kita merasa bodoh agar terus kita mau belajar. Tidak ada ujungnya. Selama kita hidup, mencari ilmu itu wajib. Tidak ada batasannya, tidak ada ruang dan waktu. Mencari ilmu itu dari mulai kita lahir sampai kita mati, itu harus tetap mencari ilmu. Jadikan semua kehidupan, takdir yang kita terima menjadi pembelajaran hidup, sehingga ilmu itu akan menjadi pimpinan dari amal kita. Ya, al ilmu imamul amal. Ilmu harus menjadi imamnya dalam setiap amal perbuatan kita, baik dalam bekerja, baik dalam mengabdi, baik dalam beribadah, semuanya harus disertai dengan ilmu. Nah, maka setelah kita belajar terus menerus, maka sedikit-sedikit ilmu itu akan nampak. Setelah ilmu itu ada, maka dalam menghadapi problem kehidupan kita akan mampu menyelesaikannya dengan sistematis.
dengan sistem. Tuh, ya. Dengan secara sistem dalam menjalankan, dalam memecahkan sebuah masalah kehidupan. Maka niatkanlah dalam setiap mencari ilmu itu menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Wa an sa'iri jahali wa ihya'uddini wa ibqaul Islam. Yang ketiga setelah adalah kita bermaksud untuk berusaha mengamalkannya. Setelah punya ilmu hasil dari belajar, maka kita amalkan, khususnya untuk diri sendiri. Dan harus mampu, ingin memiliki rasa, ingin mengamalkan ilmu pada orang lain. Karena sebagian daripada manfaatnya manusia itu adalah mampu memberikan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Tentunya ya guru-guru kita yang kita banggakan, yang kita hormati, yang kita cintai, beliau telah berjasa kepada kita semua, mengajarkan ilmu tentang bagaimana dari mulai kita bisa membaca ABCD atau membaca alif bata, kemudian memberikan pemahaman solusi dalam menghadapi kehidupan. Nah, itu guru sangatlah berjasa kepada kita itu. Maka mereka lah orang-orang yang patut kita sanjung, patut kita hormati. Yakin bahwa apalah kita kalau tanpa guru. Nah, maka setelah kita punya ilmu pun harus mau mengamalkan, khususnya untuk diri sendiri. Sebab al ilmu bila amalin kasajaro bila samari. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Apakah ilmu itu kalau tidak diamalkan? Belajar kita baca Quran, maka rajinlah membaca Quran. Belajar kita berwudu, tata cara sembahyang, maka pakailah kita sembahyang. Yang keempat, tujuan mencari ilmu itu wa ibqa al islami fa inal baqa al islam bi ilmi. Niatnya adalah untuk menegakkan agama Allah, menghidupkan agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan, kita kembangkan, kita muliakan agama Allah. Ya, tujuannya. Maka dengan kita memiliki ilmu, tentu di samping memuliakan agama Allah, kita juga akan memuliakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, ya, muliakan ilmu yang kita miliki. Dengan apa? Dengan menanamkan adab, tata krama dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Ya. Maka keempat itulah untuk menghidupkan agama Allah, menjunjung tinggi nilai-nilai rahmatal alamin. Kita sebarkan kasih sayang, kita tanamkan kasih sayang kepada semua makhluk, sehingga ilmu yang telah kita dapat akan menjadi berkah buat kita, hidup bahagia di dunia, hidup selamat di akhirat. Ya, dalam sebuah syairan yang sering dibacakan, syairan Sunda,
dari guru ari nganiatan ngao seurna opat perkawis hiji niat karena Allah ngalakonan parentahan kaduana niat miceun kabodohan diri abdi supaya diri salamet dunia akhirat katiluna muntos timu niat bade dilakonan kusorangan sareng sadaya rerencangan kaopatna niat ngaos ngahirup agamina Kangjeng Nabi utusan ilahi rabbi. Nah, mungkin teman itu sesuai dengan konsep yang ada dalam kitab Ta'lim Muta'alim karangan Syekh Jarruji. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan pasal ini sangat penting sekali bagi orang yang mau mencari ilmu, ya, mengawali dengan niat yang baik. Bila niatnya bagus, itu akan menjadi pahala akhirat. Sebaliknya, amal akhirat bila niat kita tidak bagus, itu hanya akan menjadi amal dunia yang di akhirat kita tidak akan mendapatkan. Intinya segala sesuatu yang kita lakukan, baik pekerjaan yang sifatnya duniawi, pekerjaan yang sifatnya akhirat, ukhrawi, itu harus menjadi nilai amal ibadah yang nantinya akan berbuah kepada kita. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita selamat. Dan tujuan mencari ilmu yang pertama ridho Allah, menjalankan perintah Allah. Yang kedua menghilangkan kebodohan. Yang ketiga kita berusaha ingin mengamalkan amal ilmu tersebut yang telah kita miliki. Dan yang keempatnya, tujuan mencari ilmu adalah untuk menghidupkan agama Allah, menyebarkan agama Allah dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kajian kitab Ta'lim Muta'alim ini. Mohon maaf bila ada kehilapan, kesalahan dalam pembacaan teks atau nanti maksud penjelasan dari yang saya jelaskan dari pasal ini. Betulnya yakin dari Allah, kesalahannya hadir dari kesalahan diri sendiri yang semoga Allah bisa memaafkannya. Usikum bitaqwallah, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.